Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mepresentasikan yang bertema evaluasi pendidikan Islam, prosedur dan teknik dalam evaluasi pendidikan Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Arif Rahman Hakim, yang kedua Mbak Vivia Hilda, dan yang ketiga Mbak Aisyah Nur. Untuk materi pertama akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi pendidikan Islam. Secara etimologis, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab yaitu at-taqdir yang berarti penilaian. Dalam konteks pendidikan, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau keberhasilan suatu kegiatan pendidikan. Di sini evaluasi didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu M. Habib Toha yang mendefinisikan evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan alat bantu tertentu. Yang kedua yaitu didefinisikan oleh Usman yang menyebutkan evaluasi sebagai upaya menilai program, hasil atau manfaat suatu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu Wan and Brown mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk menentukan nilai sesuatu. Yang selanjutnya yaitu Ralph Thayer menekankan evaluasi sebagai pengumpulan data untuk mengukur tercapainya tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Kronbach and Schuffelbein menyatakan bahwa evaluasi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam pendidikan Islam, evaluasi mencakup aspek intelektual, psikologis, dan spiritual peserta didik. Tujuannya bukan hanya menilai hasil belajar, tapi juga membentuk manusia yang berilmu, religius, berakhlak mulia, dan beramal baik. Evaluasi dalam pendidikan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu komprehensif. Di sini evaluasi pendidikan harus memiliki aspek lahir dan batin. Yang selanjutnya yaitu terencana dan sistematik. Definisi evaluasi pendidikan Islam ini harus bersifat spontan atau insidental. Yang selanjutnya yaitu fungsional, untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan potensi peserta didik. Evaluasi juga membantu pendidik mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah, agar bisa memberikan pendekatan yang tepat. Secara esensial, menurut Daulay, evaluasi terpenting adalah evaluasi diri, yaitu kesadaran seseorang akan kekurangan dirinya dan kemauan untuk memperbaikinya. Inilah inti dari evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu menumbuhkan kesadaran dan memperbaiki diri demi mencapai tujuan hidup yang sesuai ajaran agama. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul dengan prosedur evaluasi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, evaluasi adalah serangkaian penilaian yang memiliki keberhasilan pendidikan dengan menilai semua pihak yang terlibat, termasuk guru, siswa, dan sekolah. Yang pertama, evaluasi guru. Sejauh mana keberhasilan KBM dapat diketahui melalui penilaian guru menjadi salah satu faktor utama dalam suatu pendidikan. Guru memiliki gaya pembelajaran yang unik dan cara mereka memberikan pemahaman yang berbeda pada siswa. Penilaian guru dapat didasarkan pada pedoman dan metode pembelajaran yang digunakan di kelas, apakah tepat atau tidak. Karena itu, keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran di kelas dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan evaluasi. Yang kedua, evaluasi siswa. Evaluasi siswa berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah dengan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing.
Evaluasi siswa juga akan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar lebih banyak dan mengembangkan keterampilan mereka. Sinergitas evaluasi dapat ditempuh dengan cara yaitu evaluasi dirinya sendiri, evaluasi bersama gurunya, dan evaluasi bersama orang tuanya. Adanya kerjasama murid, guru, dan para orang tua dapat memberikan efektivitas yang lebih baik terhadap lingkungan belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, evaluasi sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan, evaluasi sekolah perlu dilakukan. Ini dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang dari pemerintah, seperti dengan mengakreditasi sekolah atau dengan melihat secara langsung kualitas fasilitas dan pelayanan di sekolah tersebut. Ini memungkinkan sekolah untuk bersaing dengan sekolah lain dan memberikan ke dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah dapat menerima saran atau kritik dari pihak luar. Selanjutnya, hasil belajar siswa dapat digunakan oleh sekolah untuk menentukan kualitas pembelajaran yang diberikan. Setelah mengetahui apa sih itu prosedur, apa saja yang harus dievaluasi, selanjutnya adalah rangkaian prosedur evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Kita perlu sesuatu yang dinamakan dengan perencanaan evaluasi, karena perencanaan evaluasi itu akan menentukan hasil dan akhirnya. Perencanaan evaluasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam. Perencanaan evaluasi terdiri dari dua kategori, pre-evaluasi dan post-evaluasi. Pre-evaluasi atau bisa disebut dengan sebelum evaluasi, yaitu adalah alat untuk merencanakan dan membuat keputusan. Perencanaan yang menggunakan TP ini melakukan perbandingan antara tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dengan tindakan alternatif atau ide lain yang dapat menghasilkan hal yang lebih baik. Tipe yang kedua yaitu post monitoring dan evaluasi, atau disebut juga dengan setelah pengawasan dan evaluasi. Setelah rancangan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alternatif dan ide baru, kemudian diimplementasikan untuk mengidentifikasi dan menilai perkembangan perencanaan yang dapat berjalan secara efektif. Monitoring dan evaluasi adalah hasil implementasi dengan mengumpulkan informasi. Proses ini dilakukan dengan mengevaluasi tingkat kemajuan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ditetapkan. Prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Setelah melakukan perencanaan, maka kita harus melakukan pelaksanaan. Bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan, pelaksanaan evaluasi atau pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi penentuan prosedur, metode, instrumen, waktu, pelaksanaan, sumber data, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar, guru dapat menggunakan tes. Dimaksud tes di sini adalah pelaksanaan penilaian hasil belajar maupun non-tes, yaitu 9. Angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan berbagai masalah, evaluasi pendidikan Islam harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Dapat kita menggunakan metode POATS, yaitu Planning, Organizing, Action, dan Controlling. POATS memiliki beberapa tahap, ada 11 tahap yang kemudian oleh Rinawati sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi peluang atau peluang masalah, Problem Opportunity Identification. Yang kedua, penaksiran tujuan. Yang ketiga, inventarisasi dan analisis tingkat daerah. Yang keempat, inventarisasi dan analisis tingkat lokal. Yang kelima, kajian rinci. Keenam, konsep perencanaan. Ketujuh, rancangan rencana. Dan kedelapan, perencanaan aktif. Kesembilan, implementasi perencanaan. Yang terakhir, administrasi dan evaluasi berkelanjutan. Winkel dalam buku pengantar evaluasi memberikan langkah pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, evaluation instrument, yaitu kita membutuhkan alat evaluasi. Yang kedua, mengadakan penilaian hasil belajar. Jadi contohnya itu kita setelah melakukan pembelajaran,
melakukan penilaian, bisa berupa kuisis atau yang lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan koreksi atau tanya jawab. Setelah kita melakukan kuisis, kita analisis lagi soal mana yang salah dan apa jawaban yang benar. Dan kalau ada yang belum tahu bisa ditanya jawaban. Yang keempat, mengumumkan hasil pemeriksaan dan nilai kepada seluruh peserta didik. Setelah mengetahui hasil dari pembelajaran tersebut, kita harus memberitahukan nilai kepada peserta didik. Yang kelima, menganalisis atas alat yang digunakan untuk mengidentifikasi hasil tes kategori keberhasilan anak didik. Dan yang terakhir, mengadakan remedial tes, yaitu fokus pelaksanaan tes ini melalui tes verbal, tertulis, dan tes lisan. Tes semacam ini sangat tepat digunakan pada lembaga formal, tentu beda dengan non-formal. Selanjutnya, prosedur yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi. Proses mengawasi pelaksanaan evaluasi pendidikan untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi untuk mencapai perkembangan terbaik untuk mencapai tujuan, menghindari kesalahan, dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Untuk menjamin validitas dan keabsahan proses monitoring, pimpinannya harus melihat langsung aktivitas evaluasi. Untuk membuat hasil monitoring mudah dipahami, hasil dapat disusun dengan sistematik. Selanjutnya, temuan dapat diproses untuk digunakan sebagai pengetahuan dan informasi baru untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut perspektif Fitriani, monitoring memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah hubungan antara pelaksanaan evaluasi dan perencanaan evaluasi. Yang kedua adalah mengkaji kasus-kasus pelaksanaan evaluasi. Prosedur yang keempat yaitu pengolahan data. Salah satu sebagian dari prosedur evaluasi pendidikan Islam adalah pengolahan data. Pengolahan data berkaitan dengan fakta-fakta, informasi, dan data yang diperoleh selama proses evaluasi dan digunakan untuk mendukung evaluasi, untuk menjadi relevan dan menarik, dan diolah dan dianalisis terlebih dahulu sebelum disajikan. Prosedur yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam adalah pelaporan hasil evaluasi. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi organisasi dan akuntabilitas publik, sehingga orang-orang yang berhak mendapatkan informasi tentang hasil evaluasi seperti pemerintah, pengawas pendidikan, kepala sekolah, orang tua wali murid, mitra sekolah, dan siswa. Dan prosedur yang terakhir yaitu manfaat hasil evaluasi. Prosedur terakhir dalam pelaksanaan evaluasi adalah menggunakan hasil evaluasi untuk membantu dan meningkatkan tujuan evaluasi itu sendiri. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk membuat laporan. Ini adalah laporan yang bertujuan untuk memberikan komentar kepada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin itu prosedur evaluasi dalam pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu teknik evaluasi pendidikan Islam yang akan disampaikan oleh Mbak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik evaluasi dalam pendidikan Islam. Teknik evaluasi pendidikan Islam adalah cara atau mode yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan hasil belajar siswa. Dalam bidang pendidikan Islam, ini mencakup pengetahuan agama, sikap keislaman, dan amal ibadah. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan melalui berbagai materi seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, dan hadis. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan akademik, tetapi juga spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, teknik evaluasinya pun harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam teknik evaluasi yang digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis merupakan salah satu teknik evaluasi yang paling umum dan sistematis. Dalam konteks pendidikan Islam, tes tertulis tetap digunakan untuk mengukur penguasaan, pengetahuan, atau aspek kognitif, seperti hafalan yang cepat, mengerjakan tugas isian ataupun pilihan ganda, pemahaman fikih, sejarah Islam, tafsir, dan akidah.
Adapun jenis-jenis tes tertulis yaitu ada 3. Yang pertama pilihan ganda, yaitu cocok untuk mengukur pemahaman faktual secara cepat dan efisien. Yang kedua yaitu isian singkat, digunakan untuk menguji pengetahuan dasar atau melatih kecepatan menghafal. Yang ketiga uraian atau esai, digunakan untuk menilai daya nalar, pemahaman mendalam, dan kemampuan menyampaikan argumentasi Islam secara logis. Yang kedua yaitu observasi. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Anas Sujiono yang mendefinisikan observasi dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku peserta didik pada waktu guru menjelaskan, pada saat menyampaikan pelajaran di kelas, pada saat jam istirahat, ataupun pada saat jam kosong. Selain itu juga dapat digunakan untuk menilai penampilan guru dalam mengajar, suasana kelas, hubungan sosial sesama peserta didik dan guru. Observasi sangat penting dalam pendidikan Islam karena menyangkut penilaian sikap, kebiasaan, dan akhlak siswa yang tidak bisa diukur hanya dengan tes tertulis. Guru harus jeli dan sensitif dalam memperhatikan tingkah laku peserta didik dalam proses pembelajaran di luar kelas. Observasi ini bisa dilakukan secara sistematis dengan menggunakan lembar observasi atau checklist agar penilaian tetap objektif. Yang terakhir yaitu yang ketiga, wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai tanpa melalui perantara. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang dilakukan melalui perantaraan orang lain ataupun media. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dalam kondisi tertentu. Di samping itu juga bertujuan untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan untuk memperoleh data agar mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Contohnya wawancara yaitu kita menanyai langsung bagaimana dia paham atau tidak tentang materinya, atau menanyai tentang bagaimana kamu di rumah salat atau tidak, mengamalkan ajaran Islam atau tidak. Baik, di sini saya juga akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan suatu proses yang sistematis dan terencana untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan Islam telah tercapai, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik peserta didik. Evaluasi ini tidak hanya sebatas pengukuran akademik, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Prosedur evaluasi dalam pendidikan Islam melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan monitoring, pengolahan data, pelaporan hasil, hingga pemanfaatan hasil evaluasi dalam perbaikan proses pendidikan. Evaluasi juga menyasar berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, siswa dalam lembaga itu sendiri. Adapun teknik yang digunakan dalam evaluasi pendidikan Islam sangat beragam, di antaranya tes tertulis, observasi, dan wawancara. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kemampuan, sikap, dan perilaku peserta didik baik secara individual maupun kolektif. Dengan pemahaman yang baik terhadap definisi, prosedur, dan teknik evaluasi pendidikan Islam, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam intelektual tetapi juga unggul dalam akhlak dan spiritualitasnya. Baik, sekian dari kelompok 13. Minta maaf kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.